Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Dr. Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, dan yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin. Dan yang saya sayangi, kedua orang tua saya yang selalu membanggakan saya dan selalu mendoakan saya dimanapun saya berada dan kapanpun waktu yang sudah terlaksana. Baik, perkenalkan, nama saya Azama Sita dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang bertema resolusi jihad, yang dimana peta imajinasi ini terdapat tentang pengertian resolusi jihad, dasar resolusi jihad, sejarah singkat resolusi jihad, fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta sebab-sebab muncul resolusi jihad pada tahun 1945. Yang pertama adalah pengertian resolusi jihad. Menurut bahasa adalah melaksanakan sesuatu, sedangkan menurut istilah mengarahkan segala sesuatu dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Adapun dasar dari resolusi jihad adalah menghilangkan fitnah, menghilangkan kekerasan atau penganiayaan, menghindarkan dari kezaliman dan perjuangan pembelaan perjuangan terhadap penjajah. Lalu bagaimana sejarah singkat terjadinya resolusi jihad hingga muncullah beberapa fatwa saat itu tentang resolusi jihad itu sendiri. Nah, pada tahun 1945, pada tanggal 17 September, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa. Beliau mengeluarkan fatwa jihad kepada para kiai dan santri untuk melakukan agresi militer yang pada saat itu yang dilakukan oleh Belanda. Fatwa jihad tersebut digagas oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan maksud sebagai seruan semangat kepada para pejuang untuk sampainya terciptanya kemerdekaan negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya, fatwa itu kemudian melahirkan resolusi jihad yang disepakati dalam rapat pada saat itu dilaksanakan di kantor PBNU di daerah Bususan, Surabaya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober. Jadi pada intinya beliau mengeluarkan fatwa tersebut awalnya untuk ditawarkan atau melakukan saran kepada para kiai dan para santri dengan bermaksud untuk melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda pada saat itu. Lalu fatwa tersebut dimaksud sebagai seruan semangat untuk para pejuang dimanapun berada untuk selalu semangat dan memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia itu bisa tercipta. Dan dengan adanya resolusi jihad tersebut adalah salah satu cara para pejuang-pejuang, baik itu ulama atau pejuang perlawanan penjajahan pada saat itu dan para pahlawan, untuk terus semangat dan memberikan
uh, hak penuh bagi bagaimana bisa tercapainya suatu kemerdekaan suatu bangsa, dimana itu adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap bangsa orang-orang Indonesia. Lalu fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan perhatian penting terhadap hal yang dibutuhkan fatwa. Yang di sini yang saya pahami adalah bagaimana cara untuk berjuang dalam hal kemerdekaan pada masa itu dengan melakukan perlawanan-perlawanan yang seharusnya tidak ada penganiayaan, tidak ada pembeda, tidak ada kekerasan, baik itu kekerasan jasmani atau rohani. Dan tentunya karena Indonesia adalah sepenuhnya bukan milik penjajah, dalam artian Indonesia adalah ya negara yang dimiliki oleh orang Indonesia sendiri. Maka dari itu wajib bagi orang Indonesia untuk bisa merebut hak tersebut, merebut hak sebagai warga atau penduduk pada saat itu. Maka dari itu dengan adanya resolusi jihad dan fatwa tersebut akan memberikan suatu semangat perjuangan untuk bisa mendapatkan dan menyuarakan kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah dari sisi ajaran Islam. Dari sisi ajaran Islam di sini mungkin Kiai Haji Hasyim Asy'ari bermaksudkan untuk tetap dengan adanya perlawanan tersebut, bagaimana kita menegakkan hak-hak kita untuk mendapatkan suatu kemerdekaan yang dimana sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau syariat-syariat Islam yang ada, dengan penuh rasa juang dan tentunya memasrahkan semua kepada Allah SWT, dan bahwa memiliki rasa karena apa yang kita miliki, yang kita tempati, yang kita injak ini adalah hak milik kita, bukan milik orang lain atau pada saat itu penjajah. Lalu sebab-sebab muncul resolusi jihad 1945, yang pertama adalah mungkin sejarah terdahulu. Lalu yang kedua proklamasi kemerdekaan. Nah, sejarah terdahulu dalam artian karena masa penjajahan itu cukup lama, maka dari itu Indonesia tidak mau berlarut-larut dalam kondisi diatur oleh penjajah ya, bahkan tidak mengenal siapa mereka dan mereka mengatur seenaknya di tanah milik orang Indonesia. Maka dari itu mungkin dari situlah orang Indonesia tidak mau intinya apa yang harus dia dapatkan itu direbut oleh orang-orang yang tidak seharusnya memiliki. Lalu dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini salah satu pendorong fatwa resolusi jihad, karena dengan semangat yang berkobar para pejuang, baik para ulama, santri, dan perlawanan penjajahan, orang-orang yang mengikuti perlawanan pada saat itu, dan para pahlawan-pahlawan tidaklah luput dari jasa-jasa mereka, karena dengan adanya semangat juang mereka hingga saat ini Indonesia menjadi negara yang sangat berdaulat dan insya Allah rukun sampai akhir hayat nanti. Dan mungkin cukup sekian pembahasan peta imajinasi saya tentang resolusi jihad yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kekurangan kata atau bahasa saya dalam menyampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.